Hai, para CEO tercinta dan teman-teman hamsterku. Video hari ini akan menyentuh kalian tepat di tempat yang paling terasa, dompet kalian. Kalian pikir sudah paham betul soal keuangan kalian. Nah, kalau aku jadi kalian, aku nggak akan terlalu yakin. Baik kalian yang sering gesek kartu kredit setiap hari atau yang terjebak dalam kebiasaan yang merusak potensi kekayaan kalian, aku hadir di sini untuk mengguncang segalanya dan membagikan kebijaksanaan sebesar hamster kepada kalian semua. Hari ini, aku menemukan bahwa manusia sangat menyukai sesuatu yang disebut kartu kredit. Dan aku benar-benar memahaminya. Sama seperti aku suka berlari di roda hamsterku. Seperti halnya kalian suka berlari dalam lingkaran membayar bunga pada kartu-kartu itu. Tapi ini bocorannya. Jika kalian ingin berenang dalam kekayaan, ada satu hal penting yang harus kalian lakukan dengan kartu kredit kalian. Mari kita lihat dalam video ini. Jika kamu menggunakan kartu kredit, kamu tidak ingin menjadi kaya. Nah, setiap kali mengatakan sesuatu tentang utang, orang-orang mengirimkannya kepadaku. Lihat apa yang dikatakan oleh Cuban. Lihat apa yang dikatakan oleh Cuban. Dan sebaliknya. Jadi potonglah kartu kredit kalian. Jika kalian menggunakan kartu kredit, kalian tidak ingin menjadi kaya. Benar, kalimat itu adalah kalimat yang bagus. Itu adalah kalimat favoritku. Aku sering mengatakannya kepada orang-orang. Kemudian orang-orang bertanya kepadaku, nah, di mana tempat terbaik untuk berinvestasi? Ku bilang, tempat terbaik untuk berinvestasi adalah melunasi semua kartu kredit dan membakarnya. Karena kartu kredit itu, kalian tahu apa pengembaliannya, bukan? Jika kalian berhenti, kalian membayar bunga 15-20% dengan cara bagaimanapun. Dan jika kalian membayar, kalian hanya mendapatkan pengembalian 15 atau 20%. Teman-teman, aku sudah mengatakan kepada kalian 100 kali. Dan Forbes 400 orang terkaya di Amerika Utara ketika disurvei, ditanya apa cara membangun kekayaan, apa cara nomor satu untuk membangun kekayaan. 75% dari orang kaya, bukan dari ipar kalian yang bangkrut, tapi dari orang kaya berkata, keluar dari utang dan hindari utang. Ya, karena itu memberi kalian kekuatan atas alat pembangun kekayaan terbesar kalian, yaitu penghasilan kalian. Potong kartu kredit? Tidak mungkin, Pak. Ya, aku paham, utang itu buruk, tapi kamu bilang rahasia untuk menjadi kaya adalah dengan membakar satu-satunya hal yang membantuku membeli camilan baru yang sedap itu. Ya, sepertinya kalau semua toko besar di Forbes 400 mengatakan itu, mungkin aku akan mencoba mempertimbangkannya sedikit. Tapi kalau kamu mengambil kartuku, jangan sentuh camilanku, oke? Ku beritahu sesuatu ya, hamster. Kebiasaan itu sangat mirip mainan terowongan. Ada yang membawa kalian ke tempat yang kalian inginkan, dan ada juga yang membuat kalian terjebak di sudut, mengunyah tempat tidur kalian selama berhari-hari, karena majikan kalian tidak dapat menemukan kalian dimanapun. Bagaimanapun, mari kita lihat, kenapa beberapa rutinitas harian kalian mungkin menahan kalian dari mendapatkan uang yang banyak. Peringatan spoiler, sebagian dari kalian mungkin tidak menyukainya. Apa yang akan kalian katakan tentang 3 kebiasaan yang membuat orang terjebak secara finansial atau merasa bangkrut? Aku akan bilang, tidak mengidentifikasi kebiasaan yang tidak menguntungkan mereka. Benar, jika melihat kembali ke orang-orang dalam hidupku, keluargaku, orang lain, mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki kebiasaan yang sebenarnya menjauhkan mereka. Kebiasaan itu bisa saja bangun di pagi hari dan aku menganggap segala sesuatunya sebagai kebiasaan. Bisa saja bangun di pagi hari dan menonton berita. Tidak peduli dari mana kalian mendapatkan berita. Benar, tidak pernah dalam hidupku aku menonton berita dan merasa diberdayakan. Benar kan? Jadi, kalian bisa punya kebiasaan bangun dan menonton berita. Ini menempatkan kalian dalam ruang reaktif dan ruang defensif dan kalian tidak pernah berinovasi. Kalian tidak pernah menciptakan. Ya, benar kan? Jadi aku akan mencari kebiasaan. Misalnya, di pagi hari kamu bisa bangun dan mengucapkan 2 atau 3 kalimat rasa syukur. Kamu bisa bangun dari tempat tidur, minum minuman sehat, dan berjalan-jalan. Atau, kamu bisa bangun, menyalakan berita, mengambil ponsel, melihat email dan teks, menemukan yang buruk yang membuatmu merasa tidak enak, dan pergi makan, minum kopi, dan makan donat. Aku tidak mengkritik siapapun, tapi semuanya itu adalah kebiasaan. Ya, mengubah kebiasaan itu seperti mencoba mengajari hamster untuk berhenti memutar roda jam 3 pagi. Selamat mencoba ya. Ya, aku paham tujuannya. Bangun, ucapkan beberapa kata yang baik, minum sesuatu yang sehat, merasa hebat, atau bangun dari tempat tidur, makan sarapan besar, dan biarkan kekacauan dimulai. Aku senang hidup dengan drama, tapi aku akan mencoba rutinitas syukur mewahmu, kawan. Tapi setelah selesai menonton berita. Terima kasih sudah menonton, penggemar kripto. Untuk mendapatkan lebih banyak wawasan, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Sampai jumpa! Hai para CEO tercinta dan sesama hamster. Hari ini kita akan menyelami beberapa kebiasaan sehari-hari yang mungkin menguras dompetmu lebih cepat dari yang kamu kira. Pencuri uang yang licik ini bersembunyi tepat di depan matamu dan aku di sini untuk mengungkap bagaimana mereka melahapnya. Jadi tetaplah bersama kami karena ini waktunya untuk penemuan besar hamster.
Baiklah, dengarkan teman-teman berbuluku yang luar biasa. Ada pencuri yang diam-diam bersembunyi dalam hidup kalian, menghabiskan tabungan, satu gigitan demi satu gigitan. Dan tidak, itu bukan camilan yang kalian sembunyikan di bawah tempat tidur dari ibu kalian. Katakanlah, ini licik, berkilau, dan harganya jauh lebih mahal daripada seharusnya. Mari kita selami video ini dan temukan apa yang sedang terjadi. Menurutmu, apa pembunuh kekayaan terbesar? Pinjaman mobil. Dan itu karena tren yang terus kulihat. Saat menulis buku, aku membandingkan semua tingkat utang konsumen di Amerika. Kami telah mendengar angkanya, ya, 1,7 triliun dalam pinjaman mahasiswa. Ada krisis di luar sana. Dan kemudian aku mencari tahu dan melihat bahwa pinjaman mobil sebanding dengan utang pinjaman mahasiswa itu sebesar 1,6 triliun ketika aku menulis buku ini. Dan aku terkejut, bagaimana kita bisa sampai di sini? Bagaimana kita bisa beralih dari mobil adalah kebutuhan dari A ke B. Di masaku itu kira-kira seperti 25.000 untuk mobil baru. Dan sekarang sudah normal bagi seseorang untuk mengatakan, aku membeli mobil dengan pinjaman $50.000 dengan bunga 9% pada mobil ini. Dan itu sungguh membuatku terkejut. Maaf kawan, kali ini aku tidak setuju. Mobil masih digunakan untuk pergi dari titik A ke titik B. Itu membawa kita langsung dari rumah ke kota utang. Mungkin alih-alih brum-brum, harusnya dum-dum. Pesan moralnya, jadilah seperti hamster. Kita hanya perlu 2 kaki kecil untuk berkeliling. Ya, sebenarnya 4. Tapi siapa yang menghitung? Jadi kita sudah mengetahuinya tidak untuk mobil dan ya untuk roda hamster. Tapi orang yang berikutnya ini mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih kecil dan bahkan lebih menguras dalam rutinitas harian kita. Kebiasaan kecil ini merugikan orang-orang ribuan dolar setiap tahun seperti yang dia katakan. Dan aku yakin hampir semua dari kalian melakukannya. Kedengarannya menakutkan, tapi solusinya mungkin lebih sederhana dari yang kamu pikirkan. Mari kita bahas hal itu di video berikutnya. Berhenti membeli kopi dengan harga $5.50. Ya, kamu pergi bekerja menghabiskan $15 untuk sebuah sandwich. Apa itu? Bodoh, hanya butuh 99 sen untuk membuat sandwich di rumah dan membawanya sebagai bekal. Jika kamu mulai mengakumulasikannya setiap hari, itu uang yang banyak. Sebagian besar orang, terutama yang bekerja di kota metropolitan, yang baru memulai pekerjaan mereka, menghasilkan $60.000 pertama mereka, menghabiskan sekitar $15.000 setahun untuk hal-hal bodoh. Dan itulah yang seharusnya mereka hentikan. $15 untuk sandwich. Apa ada biji emas di dalamnya atau apa? Tapi kamu mau aku menyiapkan makanan dan merelakan 5 suntikan kafein harianku? Tolonglah hamster. Ini seperti berlari di roda tanpa istirahat camilan. Banyak usaha dan tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Jadi lain kali kamu tergoda dengan aroma kopi segar, tanyakan saja pada dirimu sendiri, apa yang akan dilakukan hamster? Jawabannya, simpan dan kunyah nanti. Tidak mungkin aku melepaskan keajaiban berwarna pekat ini. Tapi siapa tahu mungkin itu adalah nasihat yang bagus untuk manusia yang ingin menyimpan uang. Untuk lebih banyak kebijaksanaan, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.